Oke, anak-anak, selanjutnya kita masuk pada bagian jenis-jenis pecahan. Nah, anak-anak, pada pecahan itu ada jenis-jenisnya ya, anak-anak ya. Bisa kalian perhatikan, ada pecahan biasa, lalu ada pecahan campuran, lalu ada pecahan tidak murni, ada pecahan murni, ya. Nah, kalian perhatikan, kita lihat yang pertama pecahan biasa. Anak-anak, pecahan biasa itu terdiri atas pecahan murni, ya yang ini, dan pecahan tidak murni seperti yang tadi Ibu bilang, pecahan sejati dan tidak sejati, atau murni dan tidak murni. Nah, anak-anak, pecahan murni itu nilai pembilangnya kurang dari nilai penyebut, anak-anak. Contohnya seperti ini, 1/3 pembilangnya itu kurang dari nilai dari pembilangnya 1 ya, kurang dari nilai penyebutnya 3. Begitupun 3/4, ini 3 kurang dari 4 ya. Jadi untuk pecahan murni, nilai pembilangnya itu kurang dari nilai penyebut. Jadi pada pecahan murni seperti ini ya contohnya ya. Lalu pada pecahan biasa ada juga namanya pecahan tidak murni. Nah, pada pecahan tidak murni, nilai pembilangnya itu lebih dari nilai penyebut. Contohnya seperti ini anak-anak, 3/2 pembilangnya lebih besar daripada nilai penyebutnya. 11/5 nilai pembilangnya lebih besar dari nilai penyebutnya. Ya, jadi sekali lagi, pecahan biasa itu terdapat ada dua ya, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Yang berikutnya anak-anak, pecahan campuran. Kalian perhatikan, pecahan campuran itu dinyatakan dalam bentuk bilangan bulat dan pecahan murni. Ya, bentuknya seperti ini anak-anak. Jadi 17 2/3. 17 ini adalah bilangan bulat, 2/3 ini adalah pecahan murni. Ya. Atau 2 3/5. 2 ini adalah bilangan bulat, 3/5 ini adalah bagian pecahan. Jadi ada dua bagian dalam pecahan campuran ya. Ada bilangan bulatnya, lalu ada bagian pecahannya. Ya. Nah, kalian perhatikan anak-anak, contoh 17 2/3, 2 3/5. Pecahan campuran ini dinyatakan dengan bagian bulat dan pecahan murni dan dapat diubah ya ke dalam bentuk pecahan biasa. Ya. Bagaimana cara kita mengubah dari pecahan campuran ke dalam bentuk pecahan biasa? Maka kalian bisa mengalikan nih bagian bulatnya, kamu kalikan dengan bagian penyebut pada bagian pecahan, hasilnya kalian jumlahkan dengan bagian pembilangnya. Ya, seperti ini, 2 3/5. Maka bagian bulatnya itu 2, kalian kalikan dengan penyebutnya 5, lalu kalian tambahkan dengan bagian pembilangnya yaitu 3 per penyebutnya 5 ya. 2 kali 5 10, 10 tambah 3 itu 13. Berarti pecahan biasanya dari 2 3/5 adalah 13/5. Oke ya. Nah, yang berikutnya adalah kita masuk pada pecahan desimal anak-anak. Nah, pecahan desimal ya. Nah, anak-anak, pecahan desimal itu pecahan yang dinyatakan dalam bentuk ini ya, bentuknya koma. Bentuknya seperti ini. Udah tahu ya, di mana A dan B bilangan bulat, misalnya 1,2 ya. Lalu 0,4 atau 3,275. Nah, dan seterusnya ya. Jadi 1,2 itu dibaca 1,2. Ini dibaca koma ya. Kalian udah tahu ya cara bacanya ya. Atau 0,4 dibaca 0,4. Begitu dan seterusnya. Nah, aturan pembulatan desimal. Untuk yang lebih dari sama dengan 5 dibulatkan ke atas. Contoh ya. Contohnya, misalkan 0,436. Nah, 0,436 ini sama dengan 0,47. Ya. Sama dengan 0,47. Nah, atau 0,8
0,215. Ini dibulatkan menjadi 0,22 ya. Atau misalkan 0,666. Kita bisa bulatkan menjadi 0,67. Ini sudah kalian dapat di SD ya. Jadi untuk yang lebih dari atau sama dengan 5 kita bulatkan ke atas. Seperti ini anak-anak, ini 6 ini lebih ya, lebih dari 5. Jadi kita bisa bulatkan ya. 0,436 atau 0,215 bisa kita bulatkan ya, karena lebih dari sama dengan 5. Nah, lalu untuk yang kurang dari 5 itu kita bulatkan tetap pada bilangan itu. Ini khusus yang lebih dari sama dengan 5. Kalau yang kurang dari 5, anak-anak, maka itu kita bulatkan tetap pada bilangan itu. Contoh, 0,432. Nah, maka tetap kita bulatkan menjadi 0,43. Ya. Atau misalkan 0,284. Maka ini kita bulatkan tetap menjadi 0,28. Begitu dan seterusnya. Ya, seperti itu anak-anak. Nah, anak-anak, bagaimana mengubah pecahan menjadi desimal dan sebaliknya? Jadi untuk mengubah pecahan biasa menjadi desimal, maka membagi biasa secara bersusun ya. Kalian bisa gunakan cara membagi biasa secara bersusun. Dan ini sudah kalian dapatkan di SD ya. Bagaimana Bu caranya membagi biasa secara bersusun? Sebenarnya sudah kalian dapat. Misalkan 3/4 atau 3 bagi 4 ya. Biasanya kalau di SD 3 bagi 4. Nah, ini bisa kalian temukan untuk menjadi desimalnya dengan cara kita bagi secara bersusun. 3 bagi 4 ya. Berarti ini 3,000 dan seterusnya. Lalu di sini 4-nya. Oke ya. Bisa kalian bagi secara bersusun ya. Nanti hasilnya adalah 0,75. Oke. Yang berikutnya anak-anak ya, jenis-jenis pecahan yang berikutnya adalah persen atau per mil. Kalau persen itu per 100 ya, dilambangkan dengan persen. Nah, seperti ini. Lalu kalau per mil itu per 1000. Lambangnya seperti ini. Nah, oke ya. Nah, anak-anak, kalau persen ya dibacanya, kalau bentuknya seperti ini dibacanya misalkan contohnya 10 ini dibaca 10% atau 15 dengan ini berarti 15%. Begitupun per mil, kalau di sini 10 ini 10 per mil ya, atau angka berapa saja di depannya. Jadi kalau persen itu nah bentuknya seperti ini, kalau per mil bentuknya seperti ini ya. Jadi kalau pecahan dengan penyebut 100 itu disebut dengan persen. Ya, simbolnya ini. Sedangkan kalau penyebutnya 1000 maka disebut per mil. Simbolnya seperti ini. Ya. Oke. Terus bagaimana caranya kita mengubah penyebutnya menjadi 100 atau 1000 atau mengalihkan pecahan tersebut dengan 100% atau 1000%? Contohnya anak-anak. Nah, contohnya 7/25 nih. 7/25 itu sama dengan 28/100. Ya. Atau bisa kita tuliskan menjadi 28%. Nah, untuk mengubah ya, untuk kalian mengubah menjadi 1000, berarti ini menjadi 280/1000 atau 280 per mil. Nah, seperti ini ya anak-anak ya. Oke, Bu, 28-nya dari mana? Bu, 100-nya dari mana? Ini 25 kali berapa hasilnya 100?
kali 4. Berarti 7 pun kalian kalikan dengan 4. Jadi kedua, penyebut dan pembilangnya dikalikan dengan 4 sehingga mendapat 28/100. Ingat, kalau persen itu penyebutnya harus 100. Ya, sehingga menjadi 28/100 atau bisa dituliskan menjadi 28%. Lalu, bagaimana ubah ke per milnya? Karena penyebutnya harus 1000, ya, berarti ini tinggal kalian kalikan lagi ya, anak-anak ya. 28 kalian kalikan dengan 10. Ya, sehingga nanti di bawahnya itu menjadi 1000, atasnya menjadi 280. Sehingga nanti berubah menjadi 280 per mil. Ya, itu cara untuk mengubah pecahan biasa ke dalam persen ataupun per mil. Lalu, bagaimana caranya mengubah persen atau per mil ke pecahan biasa? Ini bagus dulu. Nah, untuk mengubah mengubah persen atau per mil ke pecahan biasa, itu kita mengubah penyebutnya menjadi 100 atau 1000. Contohnya ada 45%. Nah, ini menjadi 45/100. Nah, tinggal kalian menggunakan cara menyederhanakan pecahan seperti yang sudah Ibu bahas tadi, sehingga nanti hasilnya menjadi 9/20. Ya, atau mungkin 35 per mil. 35 per mil. Ini kalau dalam pecahannya menjadi 35/1000. Nah, sehingga kalau kita ubah, kita sederhanakan nanti menjadi 7/200. Oke. Seperti itu ya anak-anak ya. Mudah ya. Oke. Selanjutnya nanti kita akan masuk pada bagian, tadi Ibu sudah mengubah pecahan, sudah ya. Bagian pemantapan anak-anak ya. Nanti kalian kerjakan tugas latihan bagian pemantapan di halaman 28.